Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perkenalkan, nama Muhammad Saifullah, Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN Wali Songo, Semarang. Kita menyadari bahwa saat ini pandemi wabah COVID sedang melanda dunia, termasuk salah satunya adalah Indonesia. Dan kita menyadari bahwa pandemi wabah COVID ini telah menyebabkan sendi-sendi perekonomian dunia, termasuk salah satunya adalah Indonesia, runtuh. Tetapi kita menyadari bahwa kita masih memiliki kekuatan bagaimana Indonesia bisa bangkit. Perekonomian Indonesia saat ini telah mengalami berbagai gelombang. Ketika terjadi gelombang ekonomi hingga reformasi, kita semua menyadari bahwa kita mampu menanggulangi perekonomian kita yang disebabkan oleh pandemi COVID ini dengan baik. Kita menyadari saat ini khususnya di Jawa Tengah, bahwasanya perekonomian Jawa Tengah mengalami penurunan. Semula yang ditargetkan 5,8%, berdasarkan analisis para pakar ekonomi hanya diperkirakan mencapai 2,8%. Khususnya di Jawa Tengah, upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini adalah Bapak Gubernur Ganjar Pranowo, bagaimana menciptakan stabilitas ekonomi di Jawa Tengah. Salah satunya adalah mengajak semua elemen masyarakat termasuk para pengusaha, para perusahaan untuk tidak melakukan upaya-upaya PHK misalnya, setidaknya dicarikan jalan-jalan yang solutif yang bisa mengakomodir kepentingan-kepentingan masyarakat di dalam mempertahankan sistem ekonominya. Setidaknya pemerintah juga harus melakukan upaya-upaya di level nasional, misalnya melalui perlindungan terhadap sektor-sektor ekonomi nasional. Sedangkan di tingkat pemerintahan daerah, provinsi, kota, dan kabupaten bisa melakukan upaya dengan cara melakukan pemberdayaan masyarakat melalui sektor UMKM. Kita sadar betul bahwa dampak COVID ini begitu luar biasa. Ibarat sebuah proses perubahan, ini adalah sebuah specific accident. Manusia dituntut untuk melakukan perubahan saat itu juga. Yang semula mereka bisa bekerja, mereka bisa beraktivitas, mereka bisa kemana-mana, maka saat itu juga mereka harus melakukan stay at home. Specific accident ini menuntut masyarakat untuk diam di rumah. Bagi orang-orang tertentu, maka specific accident ini akan berpengaruh begitu luar biasa. Ketika dia sudah tidak boleh bekerja lagi, ketika dia sudah berada pada tingkat ekonomi yang barangkali sudah tidak bisa mengembangkan potensi dirinya, dia hanya berdoa semoga wabah COVID bisa hilang di muka bumi ini dan bisa bekerja. Tapi sikap itu tidak akan mampu mengembalikan perekonomian di Indonesia. Bagi sebagian masyarakat, specific accident ini justru bisa memacu orang-orang yang memiliki kemampuan di dalam change management. Ketika ada perubahan pasar seperti ini, maka orang menuntut yang bersangkutan itu harus segera melakukan perubahan. Melalui change management ini, manusia akan mampu bertahan. Nah, bagaimana cara bertahan di dalam suasana yang seperti ini? Kita sadar betul bahwa terjadinya perubahan seperti ini menuntut manusia untuk melakukan perubahan. Salah satu dunia yang menuntut kita perubahan itu adalah bagaimana kita menggunakan IT sebagai salah satu alat. Kalau di dalam ekonomi adalah bagaimana digital marketing itu. Banyak jenis-jenis usaha yang bisa dilakukan saat ini. Oleh karena itu, dengan adanya wabah COVID ini, mari kita bersama-sama untuk membangkitkan diri kita, memanggil nurani kita, untuk bangkit kembali. Bagaimana membangun
ekonomi, khususnya di lingkungan keluarga terkecil kita. Kita yang semula barangkali tidak mengenal bagaimana penggunaan IT, maka kita dituntut untuk kenal dunia IT. Nah, bagaimana cara melakukan perubahan itu? Kita bisa menyadari bahwa wabah atau pandemi COVID ini telah merubah sistem manusia. Ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Yang pertama adalah bagaimana kita bersahabat dengan corona, saudara kita. Ibarat orang berperang, musuh kita jelas. Musuh kita adalah corona. Bagaimana cara penyikapinya? Kita sadar bahwa corona akan berbulan-bulan, bahkan akan bertahun-tahun hengkang dari muka bumi ini. Maka bagaimana kita caranya bersahabat dengan corona itu? Kita tidak perlu takut. Pemerintah sudah bisa memiliki sistem bagaimana pemerintah menyediakan sarana prasarana, bagaimana pemerintah memiliki fasilitas yang cukup, kemudian upaya-upaya preventif dan tindakan-tindakan penanganan corona. Kita perlu bersahabat itu. Ibaratnya adalah kita harus berubah kepada new normal. Dalam bahasa agama, setiap perubahan itu akan memberikan manfaat. Kata Tuhan, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Bahwasanya Tuhan itu akan melakukan perubahan manakala manusia itu berubah. Dengan pandemi COVID ini, sebagian saudara-saudara kita mungkin tetap di rumah, tidak beraktivitas, hanya menunggu dan berdoa kapan wabah COVID itu pergi. Tetapi saatnya kita mulai bangkit. Bagaimana kita bisa menyikapi corona ini dalam hal-hal yang positif. The new normal, kita menganggap bahwa saat ini adalah hidup yang normal ya seperti ini. Bagaimana kita bisa melakukan pola hidup sehat, selalu menggunakan masker, physical distancing, menjaga jarak dengan pihak lain. Nah, itu adalah hidup kita. Maka saatnya kita sudah mulai beraktivitas, bagaimana kita bekerja dengan menggunakan protokol kesehatan. Kalau kita tidak melakukan perubahan seperti itu, maka perekonomian di Indonesia ini akan semakin terpuruk. Cara lain adalah bagaimana kita membangun komitmen. Kita sadar bahwa apa yang dilakukan oleh pemerintah antara satu kementerian dengan kementerian lain, upaya, langkah-langkah yang dilakukan untuk penanggulangan dan penyebaran virus COVID ini. Meskipun antara satu dengan kementerian yang lain kadang berbeda. Dengan pula di tingkat level yang paling bawah, di tingkat RT dan RW, kadang masyarakat berselisih pendapat tentang boleh tidaknya orang keluar, bagaimana protokol kesehatan itu. Oleh karenanya dengan membangun komitmen yang sama di level masyarakat yang paling kecil di tingkat RT, RW, kemudian bagaimana mereka menyamakan persepsi untuk bersama-sama menyikapi wabah COVID ini seperti apa. Jangan sampai masyarakat kita disibukkan dengan perdebatan tentang boleh dan tidaknya seseorang ini keluar atau tidak. Perdebatan tentang boleh tidaknya orang ramai-ramai melakukan aktivitas ibadah di luar. Tetapi kalau komitmen ini sudah satu, ada penyamaan masyarakat tentang bagaimana penyikapan terhadap wabah COVID ini, maka akan berjalan dengan baik. Cara yang ketiga adalah bagaimana masyarakat itu melakukan yang saya sebut dengan action. Jadi kalau tahap pertama masyarakat itu sudah bersahabat dengan corona, yang kedua membangun komitmen, penyamaan persepsi masyarakat, yang ketiga adalah bagaimana masyarakat itu melakukan action. Action ini terkait dengan persoalan change management. Bagaimana manusia itu melakukan perubahan, memanage dirinya yang semula memiliki kehidupan yang berbeda dengan yang saat ini. Maka di dalam new normal ini, suasana yang sudah normal seperti ini, maka bagaimana masyarakat itu bergerak bersama-sama untuk bangkit ekonominya. Caranya bagaimana? Ada dua hal yang bisa dilakukan, apa yang disebut dengan modeling. Kita sadar bahwa
terjadinya perubahan kegiatan saat ini, misalnya maraknya dunia digital, penggunaan IT, kemudian toko online, kuliner online dan sebagainya, maka masyarakat cukup melakukan apa yang disebut dengan modeling, meniru orang lain. Kita menyadari bagaimana saat ini ibu-ibu itu sedang sibuk selalu update status di handphonenya, dia jualan marketing melalui online seperti itu. Nah, ini adalah perubahan masyarakat, dia mengikuti model-model yang dilakukan oleh masyarakat. Secara tidak langsung dia belajar dari orang lain. Nah, ini dengan cara modeling, bagaimana mereka selalu mengupload makanan, produk-produk yang dihasilkan. Nah, ini bagian dari bagaimana ia melakukan action. Nah, cara yang lain adalah programming. Kita menyadari bahwa adanya wabah COVID ini dan COVID ini, Corona ini tidak akan cepat segera hengkang dari muka bumi ini, maka kita harus menyediakan sistem edukasi, sistem pendidikan yang tepat sesuai dengan perkembangan zaman saat ini. Revolusi industri 4.0 menuntut kita bagaimana penggunaan IT sebagai salah satu pengembangan produksi dan penguatan ekonomi itu. Oleh karena itu, apa yang saya sebut dengan programming ini adalah bagaimana generasi kita selalu berlatih dan terus berlatih untuk menekuni dunia usaha yang tepat sesuai dengan pandemi COVID ini. Banyak jenis usaha yang bisa dilakukan saat ini, misalnya bagaimana menjadi seorang instruktur online, kuliner online, toko online, kemudian marketing harus sudah digital, yang semuanya itu harus dilatih. Maka sistem pendidikan kita juga harus ada penguatan pada aspek itu. Karena untuk beberapa bulan dan mungkin dalam tahun-tahun ini, dunia pariwisata menjadi lemah, perhotelan juga menjadi lemah, maka kita harus melakukan perubahan itu. Maka melalui perubahan saat ini, bagaimana kita merubah sistem ekonomi kita adalah salah satunya adalah bersahabat dengan COVID ini. Maka dengan bersahabat dengan COVID ini kita tahu siapa musuh, sehingga kita bisa bergerak kapan kita bekerja, kapan kita istirahat, kapan kita mengaris rezeki dengan menggunakan protokol kesehatan. Mudah-mudahan kita bangsa Indonesia bisa bangkit ekonominya, dan kita telah memiliki banyak pengalaman. Di masa penjajahan kita tertekan baik dari aspek penguasaan kolonial terhadap kita, bagaimana ekonomi kita terjajah, kita sudah biasa hidup prihatin, dan kami yakin bahwa ekonomi Indonesia bisa bangkit kembali. Tentu semuanya itu membutuhkan komitmen dari masyarakat secara umum dan pihak pemerintah. Mari maju bersama untuk membangkitkan ekonomi Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe ya.